tanpa awak gitu. Jadi ada yang bentuknya fixed wing. Fixed wing itu jadi hanya satu motor, yaitu bentuknya pesawat gitu kan. Kalau drone itu umumnya kita mikirnya empat baling-baling lah gitu. Sebenarnya drone itu ada banyak seperti itu. Yang pertama kayak ada fixed wing. Nah, fixed wing itu kayak ada di gambar, dia bentuknya kayak pesawat seperti itu. Nah, fixed wing ini dia nggak bisa diem kayak drone. Jadi untuk fixed wing ini harus berjalan terus dia nggak bisa diem kayak seperti drone lah seperti itu. Nah, sebenarnya sih banyak nih jenis-jenis drone, yaitu adalah rotary wing gitu. Ada yang baling-balingnya 4, baling-balingnya 3, ada yang 5, atau bahkan sampai 8, seperti itu. Ada juga sih yang 2 bisa, cuman rata-rata 4 lah. Ini di sini agak cepat aja, karena itu. Nah, jadi di dalam drone itu sebenarnya nggak cuman hanya baling-baling lah, ada banyak perangkat pendukung, yaitu ada perangkat keras, elektronik, dan mekaniknya gitu. Jadi utama dari drone itu ada namanya flight controller. Flight controller ini yang dimana yang di tengah ini sih. Sorry. Itunya mana ya? Oh, jadi, nah, jadi ini fix controller dia. Jadi drone itu otaknya itu ini flight controller. Nah, dari flight controller itu disambungkan ke dalam GPS, GPS untuk ke remote, remote pengendalinya gitu, dan ke baling-balingnya sendiri, ke motor dan ke baterai. Jadi semua yang mengatur drone itu bisa terbang itu adalah flight controllernya gitu. Nah, kalau yang umum nanti bakal dipakai di fotogrametri atau di foto satu atau foto lanjut nanti itu DJI Phantom 4. Nah, dari DJI Phantom 4 ini utamanya itu yang pertama kamera dan gimbal. Nah, bagian pertama airframe. Airframe ini sebenarnya aircraft atas ini aja tanpa kamera gitu. Power source ini ya baterai sendiri, ESC dan ya segala macam ininya lah. Kurang lebih ya ini namanya landing gear. Itu bagian-bagian dari drone-nya sendiri. Nah, dari remote-nya rata-rata sih remote sama, hanya beda-beda jenis saja gitu. Secara kontrolernya ya satu drone dan satu yang lain itu sama. Hanya biasanya jenis remote aja yang mau bedain. Di sini ada tombol untuk pengendalinya. Nah, pengendalinya ada dua. Nah, dari dua inilah drone bisa kita operasikan gitu. Tapi untuk pemetaan biasanya banyak yaitu autopilot. Nanti akan saya jelaskan yang autopilot itu seperti apa lah gitu. Cuman kurang lebih ya remote yang bakal kalian pakai nanti di praktikum ya ini gitu Phantom 4. Dimana ini ada antena, terus tombol record dan foto video. Cuman yang utama dua ini untuk menggerakkan si drone tersebut. Nah, untuk di interface aplikasi DJI Go kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada beberapa indikator. Seperti di sini ada indikator baterainya, kemudian di sini adalah Recording in sinyal progress. sinyal si untuk videonya dan ini sinyal untuk si drone-nya gitu. Kemudian di sini ada GPS dan ini hanya status mode GPS atau mode itu. Selebihnya ya kurang lebih untuk tampilan kita peringatan aja. Nah, untuk gerakan drone itu intinya ada tiga sebenarnya. Ada roll, roll itu muter, kemudian yaw, yaw itu kiri dan ke kanan, dan pitch itu naik turun seperti itu. Nah, jadi gerakan maju dan mundur itu disebut pitch, sedangkan roll gerakan ke kiri dan ke kanan. Sedangkan yaw itu bergerak di sumbu satu vertikal, cuman dia bergerak ke kiri dan ke kanan seperti itu. Nah, itu gerakan utama drone hanya tiga. Kemudian untuk di Indonesia ini sebenarnya secara singkat peraturan drone ini lumayan banyak gitu. Tapi yang kita pakai itu 12 aeronautical knot yang kita tahu. Nah, cuman ini yang advance kalau untuk kita belajar hanya perlu sekedar diketahui aja dulu gitu. Tapi nanti kalau emang kalian pengen belajar jauh tentang drone ya wajib tahu lah tentang peraturan-peraturan ini seperti itu. Nah, ini contoh eh, yang tidak boleh diterbangkan drone gitu. Jadi di area merah dan area biru, ini adalah hal yang terlarang untuk terbang. Kenapa dilarang untuk terbang? Karena ini adalah jalur pesawat seperti itu. Jadi ini Bandara Raden Inten. Nah, di antara merah dan biru ini kita tidak boleh terbang. Nah, untuk di area merah ini benar-benar tidak boleh terbang. Sedangkan kalau yang biru ini bisa terbang, namun kita harus dapat asesmen dari bandara terkait atau itu ATC bandara terkait. Sedangkan yang putih ini masih bisa terbang, namun ini hanyalah peringatan di mana di area putih ini pesawat sudah mulai menurunkan apa namanya? Menurunkan ketinggiannya seperti itu. Dia pesawat sudah mulai merendah.
Nah, kalau untuk perizinannya gitu, misal kita pengen nerbangin di area terlarang atau area yang eh, misalnya kayak kita ada di bandara atau di objek-objek vital nasional lah, itu lumayan sangat rumit gitu. Kita perlu sampai buat surat tugas, surat rekomendasi, surat permohonan, surat rekomendasi, surat registrasi dan sebagainya macam lah seperti itu. Nah, kemudian kita kadang bahas terbang-terbang aja gitu kan. Sedangkan resiko drone untuk jatuh itu sangat banyak, di mana benda yang ada di udara gitu pasti akan ke bawah lagi lah seperti itu. Yang sering rusak di drone itu kayak sensornya error, sensor error atau kompas error, baterai kembung, fleksibel kamera, atau yang paling sering terjadi itu crash. Crash sekarang 80% itu pasti akibat pilotnya sendiri yang error, yaitu human error gitu. Kalau emang bener-bener dari drone-nya error itu mungkin sekitar 20% aja lah itu. Sisanya itu human error. Nah, untuk ini mapping, mapping ini ya di mana anak geomatika ini kita jalani sekarang lah gitu. Karena basic drone itu ya kita harus bisa ngedrone, tapi utamanya itu kita adalah mapping di sini. Nah, yang gue jelasin itu fotogrametri. Fotogrametri ini nah mungkin udah pernah dengar-dengar dikit lah. Adik-adik walaupun belum belajar karena mungkin semester 6 semester 4 ya. Semester 3 nanti semester 3 ini baru belajar itu Semester apa 5 Mas, namanya? semester 5. Oh, oke, oke, maaf, maaf. Semester 5 nanti baru ketemu foto satu gitu. Jadi fotogrametri itu metode pemetaan objek-objek di muka bumi yang menggunakan foto udara sebagai media di mana dilakukan penafsiran objek dan pengukuran fotogrametri. Nah, nanti dihasilkan yaitu foto yang udah citra lah, seperti itu. Kelebihan fotogrametri sendiri waktunya itu lebih cepat, biayanya terjangkau, dan datanya akurat dan memiliki peta udara beresolusi tinggi. Seperti itu. Jadi bisa dibilang bisa sampai 10 kali lebih jelas daripada Google Earth. Nah, seperti itu. Nah, di fotogrametri sendiri, jenis-jenis kamera itu ada banyak seperti itu. Yang pertama itu adalah kamera RGB. Kamera RGB ini kamera yang sering kita pakai, yaitu ya kamera handphone itu RGB atau kamera mirrorless ini itu kamera RGB. Jadi untuk standar dari fotogrametri itu menggunakan kamera RGB ini seperti itu. Yang kedua itu ada multispektral. Nah, kamera multispektral ini lebih advance lagi dari RGB. Jadi kamera multispektral ini bisa membedakan warna merah, green, blue, dan near. Nah, bedanya sama RGB biasa, kalau RGB biasa itu filenya menyatu dalam satu foto. Sedangkan kalau kamera multispektral, itu dia memiliki spektrum warna-warna tertentu, jadi langsung dikelompokin seperti itu. Jadi misalnya yang kita dapat nanti ada 4 file, yaitu file hasil merah, biru, sama green. Nah, biasanya multispektral ini dipakai untuk melihat itu apa namanya di agrikultur. Jadi kita bisa melihat kesehatan tanaman, terus kalau di sawit itu kita bisa melihat berapa efektif sawit seperti itu. Nah, dan sekarang yang lagi ngetren atau lagi mulai naik yaitu kamera lidar. Nah, jadi lidar ini berbeda dengan kamera biasa. Nah, lidar ini dia memancarkan sinar atau bukan sinar sih, memancarkan sebuah apa ya gelombang gitu. Nanti yang akan dipantulkan lagi akan menjadi point cloud. Nanti akan kita belajar point cloud gitu. Jadi si lidar ini walaupun gelap, dia masih bisa mendapatkan data dan datanya itu lebih bagus dari kamera karena dia bisa menembus pohon-pohon ataupun objek yang ada di atas tanah seperti itu. Jadi dia konsepnya itu kayak apa ya? Kayak sonarnya kapal gitu. Jadi dia mengirimkan gelombang akan diterima kembali oleh alat dan akan menjadi sebuah poin gitu. Nah, habis itu kita rencanain jalur terbang nih. Nah, pertama itu yang perlu kita buat adalah kita buat KML-nya. Jadi kita lewat Google Earth atau sejenisnya, kita buat KML-nya aja dulu. Nah, ini sebagai contoh di Polinela sih kemarin. Jadi di sini kita buat mana sih yang mau kita petain seperti itu. Nah, kayaknya sih rata-rata udah bisa lah kalau buat KML di Google Earth kan gitu. Nah, habis itu setelah kita buat KML-nya, kita analisis dulu kontur tanahnya gitu. Apakah dia datar, pedesaan, atau dia di perkotaan, ada gedung-gedung tinggi, atau di pegunungan seperti itu. Nah, kalau area datar kita itu bisa lah enak ngedrone aja gitu, ngedrone ngedrone aja.
Kalau di kota, kita perlu memperlihatkan ada nggak sih di situ gedung-gedung tinggi atau di situ ada pemancar sinyal frekuensi tinggi. Nah, itu yang bisa mengakibatkan drone-nya crash atau di pegunungan. Nah, kalau di pegunungan ini kita menentukan jalur terbangnya nggak benar, itu bisa membuat drone kita nabrak seperti itu. Jadi, karena ketinggiannya kurang, lebih tinggi gunung gitu. Jadi drone itu bisa nyangkut di jalan gitu. Nah, aplikasi yang digunakan sih sebenarnya banyak. Yang sering dipakai itu Visually ataupun namanya itu adalah drone deploy. Nah, itu basically sih semua aplikasi sama, cuman beda interface aja lah seperti itu. Nah, yang gue contohin di sini pakai Visually Capture. Di sana ada beberapa menu, yaitu yang pertama itu polygon misi. Polygon misi ini dia reguler, yaitu untuk peta 2D aja gitu. Nah, hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Dia bentuknya tidak simetris, bebas kita mengaturnya. Tapi dia untuk peta 2D. Sedangkan yang grid mission ini pasti bentuknya simetris, persegi panjang atau kotak gitu. Dan fungsinya masih sama untuk peta 2D. Sedangkan yang double grid mission ini dia misinya double, yaitu kita udah turun ke bawah, dia bakal nyilang. Jadi misinya nyilang. Kenapa nyilang itu? Nah, double mission grid ini untuk 3D model. Jadi kan 3D model itu kadang kita kalau dari atas saja 90 derajat itu kita sisi gedung lah, misal kiri kanan itu kita nggak dapat. Sedangkan kalau double grid kita kan dapat sisi-sisi gedungnya juga seperti itu. Kalau circular mission ini sebenarnya buat 3D juga, itu buat scanning kayak objek tower atau gedung lah. Kalau reflect ya seperti biasanya terbang biasa aja gitu. Ini contoh peta dua di kampus kita ITERA yang gua ambil Maret. Ini data 2021 yang terbaru belum. Ini hasil peta 2D dari drone di tahun 2021. 2021. Nah, nanti juga bakal ketemu di foto lanjut. Ini memang agak advance sih, cuman untuk menentukan keberhasilan fotogrametri kita yaitu pakai set lab overlap seperti itu. Jadi, misal kita overlapnya bagus, maka foto-foto yang kan ini ada 6 foto, 9 foto. 9 foto ini akan tersusun secara rapih gitu. Ini sangat bagus. Nah, untuk 50% ini udah lebih dari cukup. Seperti itu. Nah, misalnya dia overlapnya berkurang, seperti 30. Nah, area ini kan dia tidak tercover nih, hanya satu foto. Biasanya datanya akan jelek, seperti itu. Kalau yang ini kan nggak nyambung, berarti dia tidak bisa diolah nanti di AJSON. Nah, ini ada table kalau emang dicatat, misal ketinggian drone-nya 100 meter, ya overlap minimal jadi 85%. 85% itu artinya foto yang bertampalan atau foto yang terhimpit itu sekitar 80%. Nah, kalau itu nanti lebih lanjut tentang drone ya kita bisa ya mungkin kalau ada waktu nanti belajar langsung lah atau nanti bakal ketemu di foto lanjut 2 untuk drone. Kalau di foto lanjut satu kayaknya masih belajar tentang kameranya kayaknya kalibrasi luar kalibrasi dalam lah gitu. Nah, kemudian kalau sebelum terbang sebenarnya lebih aman kita buat tablenya free flag-nya itu kita centang terus simpan di rumah kayak biasanya memory card sering ketinggalan gitu atau yang lainnya dan bisa dicek lah gitu kayak bisa biasanya co-pilot pesawat komersil gitu biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah intinya. Nah, kemudian pada saat di lapangan itu yang perlu kita lihat ya kayak tadi kayak tower atau gunung-gunung itu sangat lumayan lumayan berbahaya karena banyak kejadian drone-drone itu numbur tower atau numbur gunung itu udah lumayan banyak kejadian gitu. Nah, saat terbang, pastikan estimasi waktu terbang. Jadi jangan sampai drone itu habis baterai di jalan lah gitu. Terus pastikan drone itu sudah memotret dan sinyal itu masih terhubung dan pastikan baterai lebih cukup. Nah, ada beberapa tips sih kalau emang drone sudah jatuh gitu, kita bisa buka aplikasi pakai AirData ini untuk melihat flight log-nya dia atau black box-nya lah. Jadi kita bisa tahu posisi terakhir drone itu ada di mana gitu, dan kita bisa memitigasi drone tersebut untuk diambil. Nah, ini contoh hasil yang kita upload di AirData. Jadi semua
perjalanan drone itu bisa terlihat seperti itu. Mungkin sih sementara itu dulu yang dari materi. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira?